Baiklah anak-anak ustazah semua, coba sekarang anak-anak ustazah lihat gambar yang ada di dalam video. Itu gambar apa ya? Itu adalah gambar lambang negara Indonesia, negara kita. Di dalam lambang negara Indonesia tersebut ada simbol-simbol yang terdapat di dalamnya. Anak-anak ustazah bisa lihat ada 5 simbol yang terdapat di dalam lambang negara Indonesia. Yang pertama ada simbol bintang, yang kedua ada simbol rantai, yang ketiga ada simbol pohon beringin, yang keempat ada simbol kepala banteng, dan yang terakhir ada simbol padi dan kapas. Tapi anak-anak ustazah, untuk kali ini kita akan belajar tentang simbol yang pertama saja, yaitu simbol bintang. Anak-anak ustazah, bintang merupakan lambang sila pertama dari Pancasila. Simbol bintang menandakan bahwa Tuhan adalah penerang bagi umat manusia. Artinya, setiap manusia harus percaya kepada Tuhan. Dengan percaya kepada Tuhan, manusia harus menjalankan hidup sesuai dengan ajaran kepercayaannya. Anak-anak ustazah semua, tahukah kalian bahwa sila pertama dalam Pancasila ini ternyata ada di dalam Al-Quran, yaitu ada pada surah Al-Ikhlas ayat 1, yang artinya, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Anak-anak ustazah semua, simbol bintang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Taat terhadap perintah Tuhan, selalu menjalankan perintah Tuhan. Berterima kasih dengan semua yang diberikan Tuhan dengan cara bersyukur. Sikap bersyukur adalah salah satu contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Kira-kira apalagi ya contoh pengamalan sila pertama ini? Nah, sekarang anak-anak ustazah coba tuliskan 5 contoh pengamalan sila pertama yang lainnya ya. Anak-anak ustazah bisa menuliskannya di buku tugas masing-masing. Manusia itu juga salah satu contoh makhluk hidup. Manusia dapat bergerak. Gerakan manusia salah satunya adalah ketika kita sedang berolahraga. Olahraga itu sangat penting untuk kesehatan kita. Olahraga banyak jenis-jenisnya, mulai dari gerakan ringan sampai gerakan yang berat. Nah, anak-anak ustazah, di sini kita akan belajar gerakan kombinasi berjalan dan berlari. Apa itu ustazah kombinasi? Kombinasi itu adalah gabungan yang seperti apa ya? Nah, gabungan gerakan berjalan dan berlari. Nah, gerakan berjalan itu bermacam-macam, yaitu ada gerakan berjalan ke depan, terus berjalan ke belakang, terus berjalan ke samping kiri dan berjalan ke samping kanan. Nah, selain gerakan berjalan, kita juga memasuki gerakan berlari. Berlari juga bermacam-macam, yaitu ada gerakan berlari ke depan, ke belakang, berlari ke samping kanan, kemudian kita berlari ke samping kiri. Nah, kalau kita amati, kita berjalan dan berlari itu tubuh kita bertumpu pada kaki kita, dan bagian tubuh yang paling aktif itu adalah bagian kaki kan, sehingga keutamaannya adalah untuk menguatkan otot bagian kaki kita.
Jadi, kalian bisa praktikkan gerakan kombinasi berjalan dan berlari ini pada sebuah permainan lomba lari. Pernah kan kalian main lomba lari atau enggak pas perlombaan 17 Agustus? Kan ada tuh kan perlombaan lari mulai dari start sampai garis finish. Nah, dalam sebuah permainan ada yang menang dan ada yang kalah. Jika kalian kalah, jangan bersedih hati. Karena kalian harus tetap berusaha lagi dan lagi. Jika kalian menang, kalian tidak boleh sombong. Karena kemenangan itu merupakan salah satu bentuk karunia nikmat yang diberikan Tuhan kepada kita. Jadi kita harus bersyukur. Ya kan anak-anak? Terus ustazah mau ngasih tugasnya mudah kok. Nah, anak-anak di rumah nanti tugasnya itu cuma ustazah suruh praktikkan gerakan berjalan ke depan, ke belakang, ke samping kiri, ke samping kanan. Dan praktikkan gerakan berlari ke depan, ke belakang, ke samping kiri, dan ke samping kanan. Dan dibantu oleh ayah dan bunda di rumah agar videonya dikirim melalui WhatsApp masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manusia itu juga salah satu contoh makhluk hidup. Manusia dapat. Kita telah mengetahui ciri-ciri makhluk hidup, bukan? Nah, sekarang Ustazah akan menjelaskan satu persatu dari ciri-ciri makhluk hidup tersebut. Makhluk hidup dapat bergerak dengan cara yang berbeda-beda. Manusia bergerak dengan cara berjalan menggunakan kaki. Ikan bergerak dengan cara berenang dengan menggunakan sirip. Cicak bergerak dengan cara merayap di dinding menggunakan kaki. Nah, anak-anak Ustazah bisa lihat gambar yang ada di samping ya. Kemudian, apakah tumbuhan juga bergerak? Ya, tumbuhan juga bergerak ketika dia mendapatkan rangsangan seperti sentuhan. Makhluk hidup juga bernafas. Alat pernapasan makhluk hidup juga berbeda-beda. Manusia bernapas dengan paru-paru, ikan bernapas dengan insang. Lalu, apakah tumbuhan bernapas? Ya, tumbuhan juga bernapas. Tumbuhan bernapas dengan stomata atau mulut daun. Makhluk hidup dapat tumbuh. Coba perhatikan anak-anak Ustazah gambar yang ada di samping. Ya, makhluk hidup juga tumbuh. Tumbuh artinya bertambah ukuran dan tinggi. Kita lihat itu ayam. Dimulai dari telur, kemudian menetas menjadi anak ayam dan tumbuh menjadi ayam dewasa. Kemudian manusia, dari bayi, kemudian anak-anak, remaja, dewasa hingga lanjut usia. Dan kemudian kalau tumbuhan dimulai dari biji hingga dia tumbuh menjadi bunga, tumbuhan yang besar. Makhluk hidup juga berkembang biak. Cara berkembang biak makhluk hidup juga berbeda-beda. Ada yang berkembang biak dengan cara melahirkan dan ada juga yang bertelur. Makhluk hidup memerlukan makan dan minum. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan untuk makan. Sebagian hewan juga memerlukan tumbuhan untuk makan.
Dan yang terakhir, makhluk hidup peka terhadap rangsang. Kepekaan makhluk hidup terhadap rangsang juga berbeda-beda. Coba anak ustazah perhatikan gambar yang ada di atasnya. Nah, kita lihat, jika kita melihat sinar matahari atau sinar yang menyilaukan lainnya, dengan cepat kita akan menutup mata. Benar kan? Ya, kita langsung akan menutup mata. Kemudian, daun putri malu akan menutupkan daunnya jika kita sentuh. Buah pada pohon pacar Cina atau biasa kita sebut dengan pacar air akan meletus jika disentuh. Landak dan kaki seribu akan menggulungkan badannya jika kita sentuh.